Halo guys, aku Bert. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai kedaulatan negara maritim dan diplomasi maritim. Tidak usah basa-basi, mari kita sikat. Kedaulatan negara maritim adalah hak dan kekuasaan suatu negara atas wilayah lautannya, yang meliputi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, (ZEE), dan landas kontinen. Ini mencakup kontrol terhadap sumber daya alam, seperti ikan, minyak, dan gas alam di wilayah laut negara tersebut, serta regulasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh negara lain di wilayahnya. Kedaulatan negara maritim penting untuk melindungi kepentingan ekonomi, keamanan, dan lingkungan laut negara tersebut. Berdasarkan data yang dilansir oleh indonesiabaik.id, luas NKRI, darat perairan, adalah 8.300.000 km persegi, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia, 3.110.000 km persegi, luas total perairan Indonesia 6.400.000 km2, luas laut teritorial Indonesia 290.000 km persegi, luas zona ekonomi eksklusif Indonesia 3 juta km persegi, luas zona tambahan Indonesia 270.000 km persegi, luas landas kontinen Indonesia 2.800.000 km persegi, panjang garis pantai Indonesia 108.000 km. Wah, negeri kita sangat luas, bukan? Nah terus teman tahu gak apa-apa saja ancaman kedaulatan negara maritim? Nah jadi, ancaman kedaulatan negara maritim merujuk pada berbagai situasi atau faktor yang mengancam keberadaan dan kekuatan suatu negara di wilayah maritimnya. Ini bisa mencakup ancaman terhadap hak-hak eksklusif suatu negara atas sumber daya alam di perairannya, seperti ikan, minyak, gas, dan mineral lainnya. Ancaman kedaulatan meliputi 1. Intervasi asing, 2. Konflik internal, 3. Terorisme, 4. Ancaman cyber, 5. Ekspansi wilayah. Bagaimana dengan diplomasi teman-teman? Adakah yang tahu mengenai diplomasi? Kalau gitu biar ku jelaskan, diplomasi maritim adalah upaya untuk memperkuat hubungan antar negara yang terkait dengan masalah laut dan kelautan. Ini mencakup berbagai hal, seperti penyelesaian sengketa perbatasan laut, kerjasama dalam pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan maritim, dan keamanan perairan internasional. Melalui diplomasi maritim, negara-negara berusaha untuk mempromosikan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan laut yang mereka bagikan. Ini juga dapat melibatkan negosiasi perjanjian bilateral atau multilateral serta pembentukan organisasi regional untuk memfasilitasi kerjasama dalam masalah kelautan. Nah, negara maritim juga memiliki peran sendiri. Peran untuk Indonesia sebagai negara maritim sangat signifikan, mengingat posisinya yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta berada di persimpangan jalur pelayaran internasional. Beberapa peran utama Indonesia sebagai negara maritim termasuk poros maritim dunia, pengelolaan sumber daya kelautan, hubungan logistik regional, pemberdayaan ekonomi maritim, kedaulatan dan keamanan maritim. Nah, aku ada pertanyaan nih, apakah kalian bisa menjawabnya? Soalnya yaitu, apa pengertian dari kedaulatan negara maritim? A. Negara yang berada di bawah laut. B. Negara yang memiliki garis pantai terpanjang. C. Mengacu pada negara yang memiliki sumber daya laut yang banyak. D. Mengacu pada hak dan kekuasaan suatu negara atas wilayah lautannya. Jawabannya adalah opsi D, hore hore hore.